Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillahi ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nahnu biwajah fi hadihil makanil barakah as-sababiyah min ni'matillah. Pemirsa Net TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada kalimat yang paling indah yang bisa kita ucapkan pada kesempatan kali ini melainkan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpahkan nikmat anugerah yang diberikan kepada kita semuanya. Tidak henti-hentinya Allah senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmat kepada kita semua. Oleh Allah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesempatan. Dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika kalian bermaksud untuk menghitung berapa jumlah nikmat yang diberikan oleh Allah pada kalian, maka niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Maka kewajiban kita pada Allah adalah senantiasa mensyukuri berbagai macam nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Terlebih lagi pada kesempatan ini kita diberikan oleh Allah kenikmatan berupa bisa menjumpai bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh kebaikan di dalamnya. Maka semua kenikmatan dari Allah yang Allah limpahkan kepada kita, kita syukuri. Lika limati sadiyali syukurillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang hidup dan kehidupannya telah memberikan suri teladan yang terbaik bagi kita semuanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah contoh yang baik, suri teladan yang baik bagi kehidupan umat manusia. Pemirsa Net TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, terutama Allah memilih kita, mengasihi kita menjadi hamba-hamba yang dipilihnya dengan kita bisa menetapi agama Islam. Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang diterima oleh Allah itu adalah agama Islam. Maka sebuah kesyukuran pada kita bahwa hidup sekali ini ternyata Allah memberikan petunjuk kepada kita setelah kita tahu tugas yang paling pokok dan utama manusia diciptakan oleh Allah di permukaan bumi ini, tak lain dan tak bukan adalah semata-mata untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia di permukaan bumi ini kecuali semata-mata untuk beribadah padaku. Dalam Al-Quranul Karim Allah juga berfirman, Inna aradnal amanati 'alas samawati wal ardh wal jibali fa'abaina ayyamilnaha wasfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana dzaluman jahula. Sungguh Allah telah menawarkan amanat berupa kewajiban ibadah ini 'alas samawati wal ardh, atas beberapa langit dan bumi. Bahkan wal jibali, dan gunung-gunung ditawarkan amanah oleh Allah. Tetapi fa'abaina ayyamilnaha wa aswaqna minha. Langit, bumi, bahkan gunung, mereka semua menolak dan khawatir jika tidak bisa melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata wahamalahal insan, manusia ketika itu menyatakan dirinya sanggup untuk menetapi ibadah kepada Allah. Maka setelah kita tahu dan jelas bahwa tugas yang paling pokok, yang paling utama kita adalah melaksanakan ibadah kepada Allah. Setelah Allah menganugerahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah kepada diri kita, maka kita sebagai umat Islam, maka kita sebagai umat manusia
wajib untuk menjaga terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Maka bagaimana cara agar nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat Islam yang telah diberikan oleh Allah kepada kita agar senantiasa melekat dalam sanubari kita, agar senantiasa bertahan bersemayam, tumbuh dengan subur di dalam hati kita. Maka setidak-tidaknya ada 4 tali keimanan yang harus kita miliki sebagai orang Islam. Yang pertama, kita harus bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesyukuran ini menjadi hal yang penting karena kesyukuran ini akan mempertaruhkan berbagai macam kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jika kita sebagai umat manusia pertama pandai mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuk kenikmatan yang diberikan pada kita, entah itu nikmat itu kecil, nikmat itu sedikit, nikmat itu banyak, semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu kita syukuri, maka Allah akan menambah dan terus menambah kenikmatan yang diberikan kepada kita. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Jika kalian sebagai hamba pandai bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada kalian, la azidannakum, maka Allah pasti akan menambah kenikmatan itu pada kalian. Tapi wala in kafartum, dan jika kalian sebagai manusia ini tidak pandai bersyukur terhadap nikmat dari Allah, semua pemberian-pemberian yang diberikan oleh Allah pada kalian tidak kalian syukuri, maka wala in kafartum inna adzabil lasyadid. Ketika kita kufur kepada Allah, tidak bersyukur atas nikmatnya Allah, maka niscaya nikmatnya Allah ini akan dicabut, akan diambil oleh Allah, dan pada akhirnya Allah akan mengganti dengan siksanya. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa pada kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Pemirsa Net TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.